A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Aw halala muharraman bil ijma'i ma'luman minad dini bid darurati mimma la yakhfa alaihi kazina wal liwadi wal qatli was sariqati wal ghusbi. Di antara perkara yang dapat menjadikan seseorang murtad itu dalam keyakinannya. Di antara keyakinan seseorang yang menjadikan murtad yaitu halala muharraman bil ijma'i, yaitu menghalalkan perkara yang sudah diharamkan, perkara yang diharamkan bil ijma'i secara ijma', secara kesepakatan para ulama, makluman minad din, yang telah diketahui dari agama, biddarurati mimma la yakhfa alih, secara pasti, mimma la yakhfa alih, tanpa adanya kesamaran. Jadi sudah jelas haramnya, sepakat para ulama, sepakat akan keharamannya, dan juga sudah terang benderang akan keharamannya. Bahkan orang awam pun tahu bahwa hal tersebut itu haram. Seperti kazina, seperti zina. Zina ini hukumnya haram. Kemudian ada orang yang menghalalkan zina, maka hukumnya menjadi murtad. Kemudian ada wal liwati. Liwat yaitu sodomi. Sodomi hukumnya haram. Sepakat para ulama dalam agama juga sudah jelas akan keharamannya. Tidak ada kesamaran sama sekali akan keharamannya. Dalilnya sudah jelas, Al-Qur'annya jelas, hadisnya juga sudah jelas. Barang siapa menghalalkan sodomi, maka hukumnya menjadi kafir. Wal qatli, kemudian ada mencuri. Mencuri itu juga haram. Makluman minadin bid-darurah, diketahui dari agama secara pasti, tidak ada kesamaan sama sekali. Barang siapa menghalalkan pembunuhan, maka hukumnya kafir. Ya, ini pembunuhan secara zalim. Beda lagi kalau dalam perang fisabilillah, itu beda hukum. Nanti ada keterangan. Kemudian wasariqati, dan mencuri. Mencuri itu hukumnya haram. Barang siapa menghalalkan mencuri, maka menjadi kafir, murtad. Wal ghusbi, kemudian gosok. Gosok itu hukumnya haram. Barang siapa menghalalkan gosok, maka hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Gosok itu menggunakan barang orang lain, harta orang lain tanpa izin. Dolim, namanya hukumnya dolim. Jadi milik orang lain digunakan tanpa ada konfirmasi dari tanpa ada permisi. Ya, tidak permisi dulu, itu namanya gosok. Au haram halalan kadzalik, atau juga sebaliknya, mengharamkan perkara yang halal, yang sudah pasti yang sudah diketahui dari agama secara pasti,
dan tidak ada kesamaran sama sekali. Seperti halnya jual beli. Jual beli ini sudah pasti akan kehalalannya, sudah diketahui dan tidak ada kesamaran sama sekali akan kehalalnya. Barang siapa mengharamkan jual beli maka hukumnya murtad. Wa nikahi, kemudian nikah juga hukumnya halal. Jikalau ada mengharamkan maka hukumnya murtad. Au nafa wujuba mujmain alaih, kemudian juga au nafa wujuba mujmain alaih kadzalik kasolawatil khamsi au sajdatin minna, kemudian menafikan kewajiban sesuatu yang sudah disepakati para ulama, yang sudah diketahui dari agama secara pasti dan tidak ada kesamaran sama sekali. Seperti halnya sholawatil khamsi, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini wajib. Ya, sudah jelas kewajibannya dari agama, semua orang pun tahu, dari yang ulama sampai orang awam juga tahu sholat 5 waktu itu wajib. Barang siapa mau bilang bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib maka hukumnya murtad. Au sajadatin minna, atau mentiadakan sujud dari sholat 5 waktu. Misalkan ada orang bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada sujudnya sama sekali, nah hukumnya murtad. Wa zakati, dan juga zakat, wa shomi, dan juga puasa, wal haji, dan juga haji, wal wudu, dan juga wudu. Jadi ini semua kan masuk rukun Islam, ya kan? Rukun Islam kan itu ada 5. Satu, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sholat 5 waktu, ya, sholat. Yang ketiga zakat. Kemudian yang keempat puasa. Yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Nah, barang siapa yang bilang bahwa sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan haji, dan wudhu itu tidak wajib, maka hukumnya murtad. Au aujaba malam yajib ijma'an kadzalik, atau begitu pula mewajibkan perkara yang tidak wajib secara ijma'. Kadzalik, seperti yang sudah diketahui dari agama kepastiannya dan juga tidak ada kesamaran sama sekali bahwa hal tersebut tidak wajib, maka hukumnya kafir. Misalkan minum di pagi hari, hukumnya apa? Kan hukumnya halal, misalkan itu kan. Hukumnya boleh lah. Minum di pagi hari hukumnya kan boleh. Minum di siang hari hukumnya boleh. Asal tidak puasa, ya. Nah, kemudian ada orang yang mewajibkan bahwa minum di pagi hari itu hukumnya wajib dalam syariat. Nah, itu kan mewajibkan perkara yang tidak wajib. Ijma'an, secara ijma' itu tidak wajib minum kan. Pagi hari hukumnya wajib, gak minum juga gak apa-apa kan. Jangan minumnya siang hari aja kan. Nah, kita bilang makan itu hukumnya wajib di siang hari. Nah, itu kan hukumnya mewajibkan, maka hukumnya kafir. Maksud di sini wajibnya wajib syariat loh. Mewajibkan secara syariat, bukan mewajibkan hanya sekedar perlu misal gitu. Bukan, ini mewajibkan dalam syariat. Wajib secara syariat. Aw nafa masyru'iyata majmu'in mujma' alaih. Aw nafa masyru'iyata mujma'in alaih kadzalik karwatib, atau menafikan sesuatu yang disyariatkan secara mujma' alaih, secara sepakat ulama, kadzalik, yang telah diketahui dari agama secara pasti dan tanpa ada kesamaran. Seperti halnya sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat qabliyah ba'diyah. Nah, qabliyah duhur,
ba'da duhur. Nah, barang siapa menafikan hal tersebut, maka hukumnya wajib. Secara dalam agama itu sudah maklum lah, sudah diketahui baik di kalangan orang awam ataupun kalangan orang ulama itu makluman minaddin, dan juga secara pasti tidak ada kesamaran sama sekali. Awazama al-kufri fil mustaqbal, atau ada niatan, ada maksud, ada tujuan untuk kafir di dalam masa yang akan datang. Misalkan ada orang nih, besok saya akan kafir misalnya gitu. Nah, ketika dia bermaksud hal tersebut, maka seketika itu juga dia kafir, tidak menunggu besok lagi. Ketika ada sejak ataupun maksud tersebut, ia menjadi kafir, menjadi murtad seketika. Aw ala fili syai'in fil hal mimma dzukira, atau akan melaksanakan sesuatu yang telah diturunkan tadi di awal, yaitu menghalalkan perkara yang haram gitu ya, atau mengharamkan perkara yang halal. Misalkan besok saya akan menghalalkan perkara yang haram. Nah, seketika itu juga dia menjadi kafir karena ada maksud azam. Tidak boleh juga azam hanya walaupun sekadar azam, ada niatan atau maksud, itu tidak boleh kita main-main ya. Misalnya besok saya kafir, itu tidak boleh. Seketika itu juga akan menjadi kafir, akan menjadi murtad. Au tarodada fihi la waswasihi, atau ragu, bimbang di dalam hal tersebut, yaitu dalam melaksanakan perkara yang menyebabkan murtad ya. La waswasi bukan karena waswas. Aw angkara suhbata Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau juga mengingkari sahabat Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mengingkari adanya sahabat Abu Bakar, maka hukumnya menjadi murtad. Jadi kita harus yakin bahwa Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi. Ada au risalah tauhidin, karena Abu Bakrin ini ada dalam Al-Quran ya. Keterangan Abu Bakar itu ada dalam Al-Quran, yang menjelaskan tentang beliau berdua dengan Nabi Muhammad di Gua Hiro. Bukan Gua Hiro, bukan di dalam gua lah, saya lupa nama guanya itu. Gua Surta apa itu. Au risalata wahidin minarusuli wajmain ala risalatihi, atau mengingkari terutusnya seseorang utusan yang sudah disepakati akan keutusannya, seperti Nabi Adam, Idris, Nuh kan, yang Nabi 25 itu kan sudah kita sepakati bahwa mereka semua adalah nabi kan. Nah, barang siapa yang mengingkarinya, maka hukumnya murtad. Nabi Adam itu bukan nabi, Nabi Idris itu bukan nabi. Nah, kan udah sepakat nih para ulama akan kenabiannya, maka hukumnya kafir atau menjadi murtad. Yang 25 nabi itu kan udah sepakat para ulama akan kenabian. Nabi Musa, Nabi Isa, Auzad, kemudian au jahada harfan mujma'an alaih minal Quran, atau merasa benci pada satu huruf
yang sudah disepakati dari Al-Quran. Kita benci satu huruf saja dari Al-Quran, maka hurufnya menjadi murtad. Jangankan satu ayat, satu surat, satu huruf dari Al-Quran saja dibenci, maka hukumnya murtad. Auzada harfan. Ya. Fihi mujma'an ala nafi mu'taqidan annahu minhu. Atau menambah satu huruf dalam Al-Quran yang sudah disepakati akan ketiadaannya, mutaqidan dengan meyakini bahwa huruf tersebut merupakan bagian dari Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang menambahi satu huruf dalam Al-Quran, padahal secara sepakatan ulama huruf itu tidak ada, ya, huruf itu tidak ada. Kemudian seseorang tersebut menambah huruf dan dia yakin bahwa satu huruf ini merupakan bagian dari Al-Quran. Ya, padahal ulama sepakat huruf itu tidak pernah ada. Hukumnya kafir karena menambahi huruf Al-Quran. Tidak boleh hukumnya. Menambahi satu huruf saja dalam Al-Quran itu menjadikan seorang murtad. Murtad. Jadi tidak boleh menambah satu huruf saja. Walaupun satu huruf dalam Al-Quran dengan meyakin bahwasanya satu huruf itu dari Al-Quran. Gitu. Mengada-ngada. Itu tidak boleh. Au kadzdzaba rasulan au naqasu au sogoro ismau biqas takriri, atau kadzdzaba ini tidak mempercayai, ya. Kadzdzaba ini kadzdzaba qurahi, tidak mempercayai utusan, ya. Au naqasu au sogoro ismau biqas ditakdiri, atau naqasu itu merendahkan ataupun mentasgir nama dari para nabi, because ditakdir dengan maksud untuk menghina para nabi. Itu tidak boleh. Hukumnya menghina nabi, itu hukumnya murtad. Au jawaza nubuwata adin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau memperbolehkan adanya nabi sesudah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh saja, misalkan ada orang mengatakan boleh saja, bisa saja ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, perkataan orang tersebut, keyakinan orang tersebut, ya, itu menjadikan dia kafir. Karena kenapa? Kita wajib hukumnya bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, la nabi apa ada, ya. Nah, siapa yang meyakini bahwa diperbolehkan, boleh saja ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka hukumnya murtad. Wal qismu tsani al af'alu kasujudin li sonamin au syamsin au makhluqin akhar. Wal qismu tsani wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.